Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Syita Fatih Atna, SPD MSc, dan Bu Tita Aldila Krisma, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan mengenai analisis deskriptif dari data yang kami ambil. Adapun untuk anggota dari kelompok 10 ialah yang pertama, Mbak Yona Listi Rahmadani dengan NPM 6069, yang kedua ada saya sendiri, Kakak Rayhan Fatoni dengan NPM 6089, yang ketiga ada Mbak Rizky Fadila dengan NPM 6117, yang keempat ada Mbak Erisa Indasari dengan NPM 6129, dan yang terakhir ada Mas Muhammad Al-Ghafiqi dengan NPM 6133. Adapun untuk pemaparan pertama yaitu mengenai analisis permasalahan akan disampaikan oleh Mbak Yona. Kepada Mbak Yona, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, analisis permasalahan. Tenaga kerja asing di Indonesia setiap tahun selalu meningkat keberadaannya. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan akan infrastruktur pembangunan di Indonesia yang setiap tahunnya juga selalu meningkat. Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini membuat terdorongnya pergerakan aliran modal, arus tenaga kerja, antar negara hingga investasi ke berbagai penjuru dunia. Pergerakan tenaga kerja ini berlangsung dengan sangat cepat. Investasi yang dilakukan dengan negara lain tentunya membutuhkan pengawasan langsung oleh pihak pemilik modal dan investor. Namun, kendala yang dihadapi Indonesia saat ini adalah adanya keterbatasan modal dan kurangnya sumber daya manusia dengan kriteria yang tercukupi. Dalam hal tersebut, maka Indonesia memerlukan sumber modal yang rasional. Harapannya agar kegiatan dan investasi yang mereka rancang dapat memajukan sektor pembangunan dan perkembangan di Indonesia. Kebutuhan Indonesia terhadap investasi asing diperlakukan untuk membentuk dan memajukan pembangunan infrastruktur sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi Indonesia sendiri. Tenaga kerja asing yang menanamkan modal di Indonesia telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di DKI Jakarta. Jumlah tenaga kerja asing di DKI Jakarta memiliki pembaruan yang terus meningkat dari tahun 2015. Jumlah tenaga kerja asing yang tercatat pada tahun 2015 banyak 2,5 ribu. Pembaruan jumlah tenaga kerja asing di DKI Jakarta terus meningkat hingga puncaknya pada tahun 2020, yaitu sebanyak 6,3 ribu. Berdasarkan jenis kelaminnya, tenaga kerja ini terdiri dari 1,4 ribu perempuan dan 4,9 ribu laki-laki di tahun 2020 tersebut. Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pekerja asing di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami pasang surut. Dikatakan begitu karena kenaikan dan penurunan jumlah pekerja asing tersebut terdapat dalam kisaran angka 5 sampai 4 ribuan berturut-turut. Namun, setelah terjadi kenaikan dan penurunan berturut-turut tersebut, pada tahun 2015 terjadi lonjakan penurunan yang cukup drastis terhadap jumlah pekerja asing tersebut. Jumlah pekerja asing yang pada tahun 2014 mencapai 5.475 jiwa, pada tahun 2014 mengalami lonjakan hampir setengah dari jumlah di tahun 2015. Setelah mengalami penurunan tersebut di tahun-tahun berikutnya, jumlah pekerja asing di DKI Jakarta tersebut datanya kian meningkat sampai dengan tahun 2020. Yang B, identifikasi variabel. Terhadap dua variabel yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas merupakan variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain, atau dapat dikatakan juga sebagai variabel yang pengaruhnya ingin diketahui oleh variabel lain. Berdasarkan analisis permasalahan yang didapat, maka variabel bebasnya adalah jangka tahun 2010 hingga tahun 2021. Yang kedua, variabel terikat merupakan variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Berdasarkan analisis permasalahan yang didapat, maka variabel terikatnya adalah jumlah pekerja asing di DKI Jakarta. Yang C, populasi dan sampel.
Populasi merupakan wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang didapat dalam penelitian ini adalah jumlah pekerja asing di DKI Jakarta, sedangkan sampel merupakan sebagian dari jumlah besar populasi. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian besar dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang didapat dalam penelitian ini adalah jumlah pekerja asing di DKI Jakarta kurun waktu 2010 sampai tahun 2021. Yang D, data otentik dan sumber data. Data otentik merupakan data nyata yang dapat dibuktikan valid tidaknya data tersebut. Valid tidaknya data ini dapat diketahui dan diuji dengan mencari tahu sumber dari data yang digunakan tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan berbentuk bilangan atau berbentuk angka. Data otentik yang didapat dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang dinyatakan dalam jumlah pekerja asing di DKI Jakarta tahun 2010 sampai 2021. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber daya sekunder, di mana data yang didapat secara langsung dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber pertama sebagai penunjang. Sumber data yang didapatkan oleh peneliti tersusun dari dokumen-dokumen berupa artikel, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan untuk mengetahui jumlah pekerja asing di DKI Jakarta tahun 2010 sampai 2021 adalah sebagai berikut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Yuna atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu mengenai ukuran pemusatan data yang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang E yaitu ukuran pemusatan data. Untuk ukuran pemusatan data ini yaitu terdiri dari 3, yaitu ada mean atau rata-rata, yang kedua ada median atau nilai tengah, dan yang ketiga ada modus atau data yang sering muncul. Berikut merupakan gambar tabel untuk data yang kami ambil, yaitu mengenai jumlah pekerja asing di DKI Jakarta dari tahun 2010 hingga 2021. Dan ada data yang belum diurutkan, yaitu yang sesuai dengan tabel, yaitu dari 5.321, 4.728, 5.475, 4.529, 5.475, 2.525, 2.675, 4.300 hingga 4.249. Dan data yang sudah diurutkan seperti yang tertera pada layar, yaitu dari 2.525 hingga 6.306. Jangan diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Yang pertama ada mean. Mean atau rata-rata biasanya dilambangkan dengan X dengan tanda garis di atas X-nya, atau bisa dibaca dengan X bar. Untuk memperoleh nilai mean atau rata-rata itu sendiri dari data tunggal, cukup menjumlahkan semua nilai yang ada dalam data, lalu dibagi dengan banyaknya data. Untuk rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Untuk sigma X-nya ialah jumlah nilai keseluruhan dari data per N, yaitu banyaknya data. Yaitu untuk data kami sendiri yaitu ada 12, maka untuk sigma X-nya yaitu X1 ditambah X2 hingga ditambah X12 per N-nya yaitu 12, sama dengan 2.525 ditambah 2.675 ditambah hingga 6.306 per 12. Adapun untuk nilai dari sigma X-nya yaitu 54.681 per 12, atau untuk min rata-ratanya yaitu 4.556,75. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Median adalah nilai yang letaknya di tengah dari suatu data, yang dimana data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Karena data yang disajikan adalah data tunggal, maka untuk mencari mediannya, yaitu dengan rumus, dikarenakan ini jumlah datanya genap, maka rumus mediannya atau di sini dilambangkan ME, yaitu sama dengan setengah dikali buka kurung X ke setengah per setengah dikali N ditambah X ke setengah N plus 1. Karena data kita 12 yaitu genap, maka ME sama dengan setengah buka kurung X
X ke setengah dikali N-nya itu 12, yaitu X ke 6 ditambah X setengah N-nya 6 ditambah 1, yaitu X ke 7. Sama dengan setengah X ke 6-nya yaitu 4.529 ditambah 4.728. Sama dengan setengah dikali 9.257. Yaitu sama dengan 4.628,5. Yang selanjutnya ada modus. Modus yaitu data atau nilai yang sering muncul dalam keseluruhan data. Biasanya dilambangkan dengan MO. Karena data yang disajikan merupakan data tunggal, maka untuk nilai modusnya sendiri itu bisa langsung dilihat dari penyebaran datanya, yaitu dari data yang sering muncul atau dapat menggunakan turus atau tally. Untuk modusnya sendiri, yaitu data yang sering muncul, pada data yang kami ambil, yaitu data yang sering muncul adalah 5.475. Selanjutnya, untuk materi untuk pemaparan mengenai ukuran letak data akan disampaikan oleh Mbak Rizky Fadila. Pada Mbak Rizky Fadila, siapa? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ukuran letak data. Suatu data tidak hanya dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama atau median, tapi dapat dibagi menjadi 4, 10, atau bahkan 100 bagian yang sama. Ukuran letak data terbagi menjadi kuartil, desil, dan persentil. Sebelum menentukan nilai ukuran letak data, terlebih dahulu kita mengurutkan data dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Berikut ini merupakan data yang belum diurutkan. Ada 5.321, seterusnya sampai 4.249. Dan di sini ada data yang sudah kami urutkan, yaitu dari 2.525 hingga yang terbesar yaitu 6.306. Selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Kelompok data memiliki 3 kuartil, yaitu kuartil bawah biasa disebut dengan Q1, kuartil tengah atau median biasa disebut dengan Q2, dan kuartil atas atau Q3. Karena data yang disajikan merupakan data tunggal dan jumlah datanya genap, maka untuk rumus kuartilnya itu menggunakan data yang telah diurutkan. Di sini kita akan mencari Q1 atau kuartil bawah. Untuk rumus dari kuartil bawah sendiri yaitu X dalam kurung N per 4 plus X dalam kurung N per 4 plus 1 dibagi 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai N. Nilai N-nya tadi kan merupakan jumlah dari datanya yaitu 12. Maka di sini menjadi X dalam kurung 12 per 4 ditambah X dalam kurung 12 per 4 ditambah 1. Maka hasilnya di sini kita mendapatkan X3 dan X4. Lalu X3 plus X4 dibagi 2. Maka kita masukkan data dari bilangan yang ketiga yaitu 4.093 ditambah 4.249 dibagi 2. Maka hasil akhirnya yaitu 4.171. Selanjutnya kita akan mencari Q2 atau kuartil tengah. Rumus untuk mencari kuartil tengah sendiri yaitu X dalam kurung N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 plus 1 dibagi 2. Langsung saja kita substitusikan N-nya yaitu 12, maka X dalam kurung 12 per 2 ditambah X dalam kurung 12 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan X6 plus X7 per 2. Maka di sini kita dapatkan data yaitu 4.529 ditambah 4.728 dibagi 2. Dan hasil akhirnya yaitu 4.628,5. Selanjutnya yaitu mencari Q3 atau kuartil atas. Rumus untuk mencari kuartil atas itu yaitu 3pi per 4 ditambah 3pi per 4 plus 1 dibagi 2. Kita substitusikan nilai N yaitu 12, maka X yang dihasilkan adalah X9 plus X10 per 2. Selanjutnya yaitu kita masukkan data dari X9 dan X10 menjadi 5.321 plus 5.475 dibagi 2.
dan hasil akhirnya yaitu 5.398. Selanjutnya kita mencari rentang kuartil. Untuk rumus dari rentang kuartil sendiri yaitu Q3 dikurangi Q1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Kuartil atas yang sudah kita cari tadi yaitu 5.398 dikurangi hasil dari kuartil bawah yaitu 4.171. Maka hasil dari rentang kuartilnya yaitu 1.227. Selanjutnya yaitu desil. Desil merupakan nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Desil terbagi menjadi 9 jenis, yaitu P1, P2, seterusnya sampai P9. Untuk rumus dari desil sendiri yaitu XI dikali N plus 1 dibagi 10. Selanjutnya kita mencari desil letak dari desil 2. Karena yang dicari yaitu letak dari desil 2, maka X1 di sini yaitu 2. Kita masukkan nilai N yaitu 12, maka 2 dikali 12 plus 1 per 10, maka hasilnya adalah 3,3. 3,3 ini merupakan letak dari desil 2. Selanjutnya kita mencari desil. Nah, rumus yang digunakan adalah XK plus D, XK plus 1 dikurangi XK. Karena nilai letak desil yang kita dapatkan tadi 3,3, maka K di sini kita cantumkan menjadi X3. Lalu D-nya 0,3, XK plus 1-nya menjadi X4, dan XK-nya X3. Kita masukkan datanya yaitu menjadi 4.093 ditambah 0,3 dikali 4.249 dikurangi 4.093. Maka hasil akhirnya yaitu 4.139,8. Untuk selanjutnya yaitu persentil. Persentil merupakan nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Persentil terbagi menjadi 99 jenis, yaitu P1, P2, seterusnya sampai P99. Rumus yang digunakan untuk mencari persentil sendiri yaitu X1 dikali N plus 1 dibagi 100. Di sini kita mencari letak dari persentil 3. Karena yang dicari adalah persentil 3, maka X1 di sini adalah 3. Lalu kita substitusikan nilai N-nya yaitu 12, maka hasil akhirnya yaitu 0,39. Selanjutnya kita akan mencari persentil dari letak persentil P3. Untuk rumusnya yaitu XK plus D dikali XK plus 1 dikurangi XK. Karena letak dari persentil 3-nya 0,39, maka XK di sini menjadi X0 dan D-nya menjadi 0,39. Maka X0 plus 0,39 dikali X1 dikurangi X0. Maka hasil akhirnya yaitu 984,75. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Is atas penyampaiannya. Selanjutnya itu mengenai ukuran penyebaran data yang akan disampaikan oleh Mbak Irisa. Kepada Mbak Irisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data terdapat jangkauan, ragam, rata, dan simpangan rata-rata. Dapat kita lihat lagi untuk data pekerja asing yaitu X 5.321, 4.728 sampai 4.249. Untuk XI min X bar-nya itu 764,25, 171,25 sampai min 307,75. Dan untuk X bar, untuk mutlak XI min X bar
yaitu 764,25, 171,25 sampai 307,75 dan menghasilkan jumlah yaitu 909.939. Untuk selanjutnya yaitu jangkauan. Jangkauan biasanya disebut dengan ring atau rentang. Jangkauan dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dan data terkecil. Jangkauan dapat disimbolkan dengan huruf R. Untuk rumusnya yaitu R sama dengan X max min X dikurangi X min. Dan di sini data terbesarnya yaitu 6.306 dikurangi data terkecilnya yaitu 2.525 dan menghasilkan data 3.781. Dan untuk selanjutnya yaitu simpangan rata-rata atau SR. Rata atau biasanya disebut simpangan rata-rata adalah jumlah dari nilai data dikurangi dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Simpangan rata-rata dapat disimbolkan dengan huruf SR. Untuk rumusnya yaitu S sama dengan sigma dari R sama dengan 1 hingga 1 mutlak X I min X bar per N. Nah, tadi sudah ditampilkan bahwa jumlah dari jumlah dari mutlak XI min X bar yaitu 9.939 per N-nya itu 12 dan menghasilkan 828,25. Dan untuk yang ketiga yaitu ragam. Ragam atau biasa disebut variansi adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Ragam dapat disimbolkan dengan huruf S kuadrat, yang artinya ragam juga dapat diperoleh dari nilai simpangan baku lalu dikuadratkan. Untuk rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari R sama dengan 1 hingga N dikali X1 min X dikuadratkan per N min 1. Dan dihasilkan sigma dari R sama dengan 1 hingga N dikali X1 min X dikuadratkan itu 828,25 dikuadratkan per N-nya N min 1 12 dikurangi 1 sama dengan 11 dan menghasilkan 623 menghasilkan 62365,71. Dan yang keempat yaitu simpangan baku atau deviasi rata-rata. Simpangan baku atau biasa disebut deviasi rata-rata adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai min-nya atau rata-rata. Yang artinya simpangan baku dapat diperoleh dengan menggunakan nilai ragam kemudian diakarkan. Simpangan baku dapat disimbolkan dengan huruf S. Dan untuk rumusnya yaitu S sama dengan akar S kuadrat. Dan S-nya itu tadi menghasilkan 62365,71 itu lalu dikuadratkan menghasilkan data 249,7267. Dan untuk materi selanjutnya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Irisa atas penyampaiannya. Selanjutnya yaitu pemaparan mengenai program R untuk dibentuk menjadi diagram-diagram. Untuk pemaparan ini akan disampaikan oleh Mas Muammar. Kepada Mas Muammar, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya itu program R, yaitu yang pertama kita memerlukan sintak. Yang pertama kita harus membuka soft RStudio, yang kedua membuat project baru di RStudio, yang ketiga tanda adalah prompt yang menunjukkan bahwa R sedang dalam posisi siap. Setelah itu, kita menuliskan sintaks-sintaksnya yaitu sebagai berikut, yaitu hashtag nilai sumbu X dengan X panah ke kiri strip C, memasukkan
tahunnya yaitu dari 2010 sampai 2021. Untuk X nilai sumbu Y yaitu Y panah kiri strip C dengan memasukkan data-data tersebut. Selanjutnya itu bar plot dalam kurung Y, names titik arg sama dengan X, main sama dengan data pekerja asing di DKI Jakarta tahun 2010 sampai 2021 underscore 012307, call titik main sama dengan untuk warnanya marun, call sama dengan marun, dan hasilnya bisa dilihat pada layar di sini. Untuk yang selanjutnya itu membuat sintak diagram lingkaran. Untuk yang pertama, hashtag create date for the graph. X panah kiri, strip C, masukkan data-datanya. Selanjutnya itu labels, panah ke kiri, strip C, masukkan data tahunnya. Yang selanjutnya itu %, panah kiri strip round, dalam kurung 100 kali X per sum X, 2 tutup kurung. Dan selanjutnya itu hashtag plot the chart. Masukkan P dalam kurung X, labels sama dengan %, call sama dengan warnanya rainbow, length X. Main sama dengan data pekerja asing di DKI Jakarta tahun 2010 sampai 2021 underscore 012307 tutup kurung. Selanjutnya itu legend dalam kurung topi rek, C data tahunnya tersebut. Cek 1 sama fill sama dengan rainbow length X. Dan bisa dilihat diagram lingkaran tersebut. Untuk yang ketiga yaitu diagram garis. Yang pertama sintaknya itu hashtag diagram garis. Selanjutnya masukkan plot dalam kurung data pekerja asing di DKI Jakarta tahun 2010 2021 012307 tanda kayak gini, kayak dolar tahun, data pekerja asing di DKI Jakarta tahun 2010 2021 012307 dan seperti tadi petik tunggal jumlah pekerja asing jiwa, petik tunggal, tab sama dengan petik tunggal 1, untuk call-nya marun, main jumlah pekerja asing di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 2021, untuk X lab-nya kita kasih tahun, untuk yang Y lab-nya kita jumlah pekerja asing. Seperti pada di bawah ini yaitu jumlah pekerjanya di sini dan tahunnya ada di sini dan gini grafiknya. Untuk yang selanjutnya yang keempat yaitu diagram dahan-daun. Sintaknya yaitu STEAM dalam kurung data pekerja asing di DKI Jakarta tahun 2010 sampai 2021 underscore 012307 dan tanda yang tadi dolar, petik jumlah pekerja asing jiwa. Untuk scale-nya sama dengan 3 yaitu karena angka yang digunakan yaitu ribuan. Hasilnya seperti di sini. Untuk yang kelima yaitu ukuran statistika. Untuk yang pertama modus. Kita menggunakan sintak yaitu data sama dengan C memasukkan data tersebut. Dan selanjutnya yaitu modus panah kiri strip function X dan UX panah kiri strip unique untuk X. UX dalam kurung which titik max dalam kurung tabulate dalam kurung match X, UX tutup kurung. Untuk yang modusnya seperti tampilan di sini yaitu hasilnya ini. Untuk yang B yaitu kita menentukan mean, median, maksimum, minimum, kuartil, deviasi, variansi, summary, dan jangkauan. Untuk sintaknya sebagai berikut yaitu X panah ke kiri, strip C memasukkan datanya.
Selanjutnya itu kita memasukkan min untuk mencari rata-rata, median untuk mencari nilai tengah, dan max untuk nilai maksimum, min untuk nilai minimum, kuantil untuk nilai kuartil, SQRT dalam kurung var untuk mencari variansi, untuk deviasi, untuk var untuk variansi, summary nilai memasukkan data semuanya, rank untuk rata-rata. Dan hasilnya seperti ada di sini. Keterangannya yaitu di sini. Min untuk mencari rata-rata, median digunakan untuk mencari nilai tengah, nilai tertinggi, dan sebagainya sampai modus nilai yang sering muncul. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Muhammad atas penyampaiannya. Ya, yang selanjutnya yaitu terakhir, yaitu bab 3 atau penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Dari hasil analisis data dan pembahasan di atas memperlihatkan bahwa ukuran-ukuran dari data pekerja asing di DKI Jakarta pada tahun 2010 hingga 2001, baik dari ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran, terlihat bahwa jumlah pekerja asing di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2010 hingga 2014 mengalami pasang surut. Dikatakan begitu karena kenaikan dan penurunan jumlah pekerja asing tersebut terdapat dalam kisaran angka 4-5.000 berturut-turut. Namun, setelah terjadi kenaikan dan penurunan berturut-turut, pada tahun 2015 terjadi lonjakan penurunan yang cukup drastis terhadap jumlah pekerja asing tersebut. Jumlah pekerja asing yang pada tahun 2014 mencapai 5.475 jiwa, pada tahun 2014 mengalami lonjakan hampir setengah dari jumlah di tahun 2015. Setelah mengalami penurunan tersebut, di tahun-tahun berikutnya, jumlah pekerja asing di DKI Jakarta tersebut datanya kian meningkat hingga dengan data pada tahun 2020. Hasil pengukuran statistika data tersebut adalah sebagai berikut. Pada poin pertama yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Ada min atau rata-rata yaitu 4.556,75. Yang kedua yaitu ada median yaitu 4.628,5. Yang ketiga ada modus yaitu 5.475. Poin selanjutnya yaitu ukuran letak data. Yang pertama ada kuartil yang terdiri dari Q1 yaitu sama dengan 4.171, Q2-nya sama dengan 4.628,5, Q3-nya 5.398, dan untuk rentang kuartilnya yaitu 1.227. Yang kedua ada desil, D2-nya yaitu 4.139,8, yang ketiga ada persentil, diambil P3-nya yaitu sama dengan 984,75. Dan yang ketiga, poin ketiga yaitu ukuran penyebaran data. Ada jangkauan yaitu dengan nilai 3.781, ada simpangan rata-rata yaitu dengan nilai 828,25, ada ragam atau variansi dengan nilai 62.365,71, dan ada nilai simpangan baku yaitu 249,72677. Adapun saran dari kelompok kami, yaitu demikian makalah mengenai analisis deskriptif jumlah pekerja asing di DKI Jakarta pada tahun 2010 hingga 2021 yang dapat kami sampaikan. Kami berharap kepada pembaca agar dapat memberikan kritikan maupun masukan yang positif demi penyempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Yang penyampaian dari kelompok 10, mohon maaf bila selama penyampaian terdapat kekurangan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan di kolom komentar itu. Sekian pemaparan dari kelompok 10. Akhir kata dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.